Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Hari ini saya akan melakukan reflective opinion terhadap suatu kasus yang sedang viral ya, dan ini melibatkan perseteruan antara dua orang pengusaha skincare nih, sama-sama perempuan, sama-sama cantik, tapi yang satu nggak terlalu kelihatan cantik karena ditutupi topeng ya. Jadi saya baca berita yang sekarang ini sedang viral dan saya buat reflective opinion saya kali ini dengan judul Doktif dan Hukum Rimba Sosial Media. Ya, doktif ini juga sebetulnya sudah sejak bertahun-tahun yang lalu netizen ya, sahabat Dokter Tifa terutama memberikan kepada saya nama kesayangan Doktif atau singkatan dari Dokter Tifa gitu ya. Tapi kelihatannya sejak akhir-akhir ini ada Doktif lain yang menggunakan nama tersebut untuk jati diri dia di sosial media ya. Cuma kalau wajah saya terlihat, dia ditutupi dengan topeng begitu. Dan sampai dengan hari ini tidak menunjukkan siapa nama yang sesungguhnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai dokter begitu aja ya. Dan doktif itu adalah kepanjangan dari dokter detektif gitu ya. Nah, saya sebetulnya juga sudah melakukan analisis, saya juga melakukan observasi terhadap konten-konten yang dia sampaikan tuh kebanyakan di TikTok dan Instagram, dan banyak ya followersnya, banyak banyak fansnya gitu ya, karena menganggap Doktif ini mewakili kepentingan sebagian dari para konsumen skincare gitu ya, which is itu adalah para emak-emak, para ibu-ibu. Dan kita tahu kalau namanya ibu-ibu itu kalau udah senang sama orang, waduh gila-gilaan ya, me- membelanya mati-matian gitu ya, die hard banget gitu ya, tanpa mungkin juga mengetahui duduk persoalan sesungguhnya, kemudian dari sisi legalitasnya, dari sisi kepantasannya, dan dari sisi etikanya begitu ya. Jadi saya sekarang ingin membahas hal ini demi untuk kebaikan buat semuanya ya. Oke, jadi saya memulai dari saya bacakan salah satu tulisannya di sosial media, di media online suara.com. Elza Sarif ya, ini adalah pengacara terkenal yang digunakan oleh pengusaha skincare yang jadi lawannya Doktif ini ya, namanya Sheila Saukia ya. Elza Sarif pertanyakan kredibilitas Doktif. Siapa dia? Berani-beraninya review skincare gitu ya. Sheila Saukia resmi menunjuk Elza Sharif sebagai kuasa hukum untuk melawan dokter detektif atau Doktif dalam huru-hara industri skincare lokal yang sekarang emang lagi viral banget ya. Elza terang-terangan menyebut Doktif sebagai orang yang melebihi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Artikel ini tayang di suara.com dengan judul Elza Sharif pertanyakan kredibilitas Doktif. Siapa dia? Berani-beraninya review skincare ya. Jadi Sheila Shaukia ini kan pengusaha skincare ya. Nah, dia pernah jadi kontennya si Doktif melakukan review terhadap skincare dari yang didistribusikan oleh Sheila Shaukia ini. Kemudian Sheila Shaukia menyatakan bahwa dia mengungkap motif dokter detektif atau Doktif. Kalau Doktif tuh kayak ngomong diri sendiri, saya bukan Doktif yang ini ya. Doktif ini dokter detektif gitu ya, dalam membuat review skincare. Bukan untuk edukasi seperti klaimnya si Doktif. Sheila menyebut kegiatan itu sebagai praktek pemerasan. Wah ini delik ini ya, praktek pemerasan. Artinya Sheila ini pasti punya bukti nih ya, kalau dia sampai menuduh Doktif ini melakukan praktek pemerasan bukan sekadar sebagai sebuah konten edukasi. Nah, tentang Doktif ini diduga oleh Sheila melakukan praktik pemerasan, ini juga sudah tayang di suara.com tanggal 23 Januari 2025 baru juga ya, dengan judul Diduga Buat Memeras, Sheila Saukia bongkar motif dokter detektif review skincare. Jadi Sheila ini memberikan dugaan bahwa motif sesungguhnya dari Doktif ini adalah sesungguhnya melakukan pemerasan gitu. Nah, Sheila Saukia menjelaskan seperti apa dugaan pemerasan yang dilakukan Doktif lewat konten review skincare.
Biasanya, dokter akan menuntut uang saat pemilik skincare meminta ulasan negatif tentang produk mereka dicabut. Waduh, berat ini ya, harus ada bukti-buktinya nih ya. Harus ada bukti-buktinya ya. Sheila Saukia pun menyatakan bakal menindak tegas dugaan pemerasan yang ia alami bersama para pemilik skincare lain di balik konten review produk ya. Mudah-mudahan Sheila benar-benar punya bukti ya, kalau enggak, waduh, gawat ini kan, ya. Baik, jadi sekarang saya mau melakukan reflective opinion atas apa yang dilakukan dokter dulu ya, karena saya juga saking viralnya begitu dan dia sering berseteru dengan produsen-produsen skincare gitu ya. Cuma ketika kemudian saya dalami, saya observasi begitu, saya juga agak juga ya, karena ternyata si dokter ini selain mengaku sebagai dokter, dia pun juga pengusaha skincare juga gitu ya. Jadi kayak semacam jeruk makan jeruk nih. Dalam hati saya, apakah ini memang sebenarnya motif apa namanya kompetisi atau persaingan bisnis atau gimana sih gitu ya. Jadi sebagai seorang reviewer, dia kurang fair ya. Kurang fair kan jadi bias ya karena dia sendiri punya kepentingan, karena dia punya usaha skincare juga gitu. Lalu kemudian dia juga mengaku bahwa melakukan riset gitu ya dengan melalui laboratorium. Nah, ini riset ini bagaimana metodologinya juga dia tidak jelaskan. Kemudian laboratorium yang dia pakai untuk melakukan riset terhadap kandungan dari skincare-skincare yang dia review itu juga tidak jelas laboratoriumnya ada di mana. Karena seharusnya semua itu disclose ya. Jadi artinya risetnya dia harus sampaikan dia menggunakan riset dengan metodologi ini. Dan dia juga harus punya kompetensi sebagai seorang periset, peneliti ya. Dan yang setahu saya dokter tidak selalu serta-merta memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian ya, tidak begitu aja gitu. Jadi ada kompetensinya, apalagi ini adalah bahan farmakologi ya. Skincare itu kan bagian dari bahan farmakologi. Apakah dia seorang dermatologis, seorang dokter yang spesialisasinya di bidang kulit ya, dermatovenerologis ya, itu salah satu dokter yang memiliki kapasitas untuk melakukan review terhadap produk-produk skincare ya, atau dia seorang farmakologis ya, seorang ahli farmakologi ya, selain dari sebagai dokter, ya setahu saya kan tidak ya, atau dia seorang apoteker ya, atau seorang farmasis gitu. Dan kemudian dia memiliki badan apa yang resmi ya, yang memang ditunjuk mungkin rekanan oleh BPOM sebagai badan independen untuk melakukan review terhadap skincare-skincare yang ada. Kan juga tidak ya, karena sesuai dengan apa yang saya ketahui di sosial media, ya dia ini dokter yang memiliki usaha skincare, memiliki semacam apa namanya itu salon kecantikan seperti itu ya, dan dia tidak punya badan independen yang memang dikoordinasikan oleh BPOM gitu ya. Jadi itu. Jadi satu dari sisi kompetensi saya setuju ya dengan Bu Elza ya, dia tidak punya kredibilitas gitu. Jadi bukan soal kredibilitas tapi lebih soal kompetensi ya. Kemudian yang kedua juga apakah dia punya institusi, punya lembaga resmi yang dikoordinasikan ya dan direkognize oleh BPOM ya, karena di Indonesia ini satu-satunya lembaga yang boleh melakukan assessment, melakukan riset, dan melakukan review terhadap skincare dan obat-obatan itu ya BPOM. Dan BPOM memang punya beberapa rekanan laboratorium yang itu juga harus ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat ya gitu. Jadi nggak semata-mata oh dia punya lab di mana gitu. Itu harus juga dijelaskan oleh dokter ini ya. Jadi untuk teman-teman sahabat Dokter Tifa ketahui yang namanya melakukan riset atau review atau lebih tepatnya disebut sebagai assessment ya, Health Technology Assessment, HTA, itu adalah sebuah ilmu sendiri ya. Kebetulan saya juga memiliki kompetensi dalam HTA, jadi cukup katakanlah kredibel ya untuk melakukan review terhadap apa yang dilakukan oleh Dokter ya. Jadi pertama pengujian laboratorium ya, analisis kandungan kimianya, uji logam berat, uji toksikologi, begitu kan. Dan itu pun harus dilakukan oleh laboratorium yang terrecognize atau memang menjadi bagian dari koordinasi dari BPOM. Jadi laboratorium mana nggak semata-mata laboratorium, nggak sembarangan laboratorium juga yang boleh digunakan untuk melakukan uji bahan kimia yang terkandung dalam produk ya. Apakah itu bahan aktifnya atau pengawetnya gitu ya. Nah, itu deteksi bahan-bahan dan sebagainya itu hanya ada di lembaga-lembaga resmi.
secara umum dimiliki oleh lembaga private maupun di bawah universitas ya. Nah, ini mestinya dokter juga harus sampaikan laboratorium mana yang dia pakai untuk melakukan uji bahan aktif yang ada pada skincare, kandungan skincare yang dia review itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya pharmacovigilance ya. Pharmacovigilance itu adalah sebuah riset yang dilakukan khusus untuk menilai efek-efek samping yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi atau menggunakan bahan-bahan farmakologi. Di sini skincare itu termasuk bahan-bahan farmakologi ya. Itu namanya pharmacovigilance. Nah, pharmacovigilance ini juga harus dilakukan oleh lembaga yang punya otoritas dalam hal tersebut ya gitu. Jadi nggak bisa perorangan juga melakukan pharmacovigilance. Kemudian post marketing evaluation. Nah, ini post marketing evaluation adalah sebuah riset evaluasi terhadap produk-produk yang sudah di BPOM kan, sudah diuji oleh BPOM, tapi secara secara temporer apa namanya, secara rutin gitu ya, itu BPOM memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terus-menerus karena khawatir kalau kemudian walaupun sudah lolos uji BPOM dan sudah diberikan apa namanya uji kelayakan BPOM, tapi bisa aja kan namanya pengusaha tuh bisa nakal, tahu-tahu nambahin merkuri, tahu-tahu nambahin hidroquinone dan steroid dan sebagainya yang membuat orang jadi cepat putih, membuat orang menjadi cepat sembuh dari breakout jerawat dan sebagainya. Dan padahal itu bahan-bahan yang cukup berbahaya kalau dosisnya kebanyakan. Ya, seperti itu. Jadi em, itu tuh harus sekali lagi harus dilakukan oleh lembaga yang memang otoritatif, kemudian oleh individu-individu yang memang memiliki kompetensi ya, seperti itu. Kemudian soal laporan, ini memang, nah ini yang saya lihat dari sisi, katakanlah dalam sisi positif dari si doktif ini ya, dia kan sebetulnya menerima katakanlah semacam aduan atau komplain dari konsumen gitu kan yang menggunakan skincare produksi si A, si B, si C gitu. Dan dia tergerak untuk memberikan edukasi. Apalagi yang namanya skincare, terutama yang beredar di Indonesia tuh memang aduh sudahlah syarat sekali ya dengan bahan-bahan kimia yang ngeri-ngeri gitu ya. Makanya kalau saya skincare saya dari Jepang gitu kan, dari Korea. Jadi khawatir sih, bukan apa-apa ya, khawatir aja kalau menggunakan bahan-bahan lokal, apalagi produsennya itu bukan orang-orang yang jelas-jelas memiliki kompetensi ya. Kalau misalnya di Indonesia itu ya, misalnya let's say merek raksasa atau seperti Wardah gitu. Wardah itu pemiliknya, ownernya adalah seorang farmakologis ya, seorang ahli farmakologi gitu. Jadi ya tentu saja dia sangat bertanggung jawab terhadap kandungannya. Kalau rata-rata skincare apalagi mohon maaf ya yang harganya agak-agak murca gitu ya, itu kan rata-rata di dijual ya, didistribusikan oleh pengusaha-pengusaha skincare yang somehow tuh banyak di daerah gitu ya, banyak di daerah. Kemudian mereka itu bukan memproduksi sendiri, tapi mark loan ya, mark loan kalau bahasa Indonesianya, maklon gitu, mark loan. Jadi ada perusahaan mark loan yang menerima apa request gitu ya oleh seorang pengusaha yang punya duit, dia kepengen punya skincare, kemudian dia ketemu dengan perusahaan Marklon ya, dan pokoknya intinya saya minta kandungan ini. Nah, secara berantai karena ini bisnis di masa krisis kayak begini tuh nggak tahu kenapa ya bisnis skincare tuh meledak booming luar biasa gitu loh. Jadi kayaknya para emak-emak, para perempuan ini karena saking stres maka jadi banyak pakai skincare atau gimana. Ya, seperti itu. Nah, parahnya lagi, eh, produsen-produsen skincare itu sukanya memanjakan keinginan dari konsumen Indonesia yang rata-rata pengennya putih dengan cepat, putihnya kinclong, glowing, glazy, seperti itu ya. Dan makanya rata-rata juga banyak menggunakan bahan-bahan diam-diam, masukkan kandungan merkuri, hidroquinone, kortikosteroid,
ya kemudian retinoic acid dan sebagainya yang bikin brightening, bikin whitening dalam waktu singkat. Belum lagi ada kandungan-kandungan logam-logam berat yang berbahaya yang jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang itu bisa bikin kanker sistemik loh, bukan cuma kanker kulit. Seperti ternyata ditemukan ada timbal, ada arsenik, ada kadmium yang jumlahnya itu sangat berbahaya. Terus ada lagi misalnya bahan-bahan yang bikin glowing, misalnya seperti ada paraben, ada oksibenzen, ya, yang itu akan berpotensi mengganggu hormon reproduksi dan bisa menyebabkan tumor ataupun kanker di kemudian hari. Nah, ini yang kayak gini-gini nih memang BPOM ini juga kayaknya harus membentuk satgas khusus ya, mengingat skincare di Indonesia luar biasa booming. Saya tuh ngeri banget karena udah sampai di level desa-desa, harganya nggak masuk akal gitu ya, karena sebetulnya kalau skincare yang bagus itu pasti harganya tidak murah ya, tapi ada yang satu paket itu cuma 100.000 dan sebagainya. Terus kemudian saya lihat ownernya, wow, sudah menjadi sultan di daerahnya gitu ya. Aduh, kadang-kadang coba mengurus dada ya. Dalam konteks ini tuh ya saya appreciate sama si dokter ini yang berani untuk mengungkapkan apa ya, hal-hal yang seriously berpotensi membahayakan para konsumen ya. Jadi kan dia aktif nih ya, beberapa bulan terakhir itu kan aktif banget, dia membahas, mengevaluasi beberapa produk skincare, terus memberikan informasi-informasi juga. Cuma pendekatannya tuh kan memang langsung dan kontroversial ya, karena apa? Dia membongkar produk-produk kosmetik yang dianggap overclaim, melebih-lebihkan khasiatnya dan sebagainya. Nah, ini yang sisi-sisi ini yang mesti di apa ya, dipahami dan diketahui oleh doktif ya, karena deket banget sama delik-delik ya, jadi deket banget ya. Satu, dia tidak punya kompetensi, itu udah delik sendiri nih, bahaya nih ya. Kedua, bukan menjadi bagian dari lembaga yang memang memiliki otoritas untuk melakukan katakanlah review ya, bahasanya dia tuh melakukan review gitu. Kemudian yang kedua, dia melakukan klaim bahwa dia menggunakan laboratorium untuk menguji produk-produk skincare yang populer, kemudian dia mengekspos kandungan dari produk-produk yang tersebut yang bahannya tidak sesuai antara klaim kemasannya atau bahkan mengandung bahan berbahaya ya. Misalnya satu kali di dalam konten dia pernah mengungkapkan ada beberapa produk skincare yang mengandung steroid atau merkuri tanpa sepengetahuan konsumen. Nah, ini nih yang nakal nih siapa nih? Pengusahanya atau maklonya ya gitu ya. Jadi ini memang BPOM ini harus kerja berat banget ya. Karena bahan-bahan berbahaya ini sahabat Dr. Tifa semuanya nggak cuma membahayakan wajah tapi bisa sistemik ya. Dan jatuh-jatuhnya itu bisa kanker ya. Ini yang bahaya banget di situ. Atau bisa autoimun ya seperti yang sudah juga terlaporkan dalam banyak kasus. Kemudian dokter ini sebenarnya ya dalam satu sisi kalau seandainya dia itu nggak memiliki vested interest, ternyata dia adalah pengusaha produk skincare juga, sebetulnya maksudnya dia ya itu memberikan edukasi ya, berusaha untuk mendidik konsumen tentang pentingnya memilih produk skincare yang aman dan sesuai dengan regulasi ya. Ya asal pokoknya dia nggak promosi aja produknya dia ya gitu. Kalau ini di sisi ini adalah sisi etika ya. Kemudian juga memberikan edukasi, pentingnya membaca label, mengetahui kandungan produk, memilih produk yang memiliki nomor registrasi resmi dari BPOM, itu kan bagus tuh ya. Nah, tapi approach-nya atau pendekatannya itu yang dianggap terlalu keras ya. Karena ya belum tentu yang dilakukan itu sebenarnya benar juga kan ya. Itu yang ada poin-poin yang saya sudah sampaikan ya, mengandung sisi risiko juga nih terhadap situasi hukum ya untuk si dokter ini gitu kan. Laboratoriumnya di mana harus jelas dia kan. Kemudian dia siapa, kompetensinya apa. Ini masalahnya saya juga sayangkan. Sebetulnya dokter ini kan kalau dia sebagai edukator nggak usah pakai topeng, kenapa sih gitu kan? Sebutkan aja saya dokter siapa namanya gitu ya. Ya, saya tahu dia siapa dan saya tahu dia sekolah di Fakultas Kedokteran mana. Ya, bahkan saya juga tahu dia lulus kapan. Cuma karena dia sendiri itu harus dia sendiri yang mengungkapkan ya. Kalau yang lain-lain ya data-data yang ada di sosmed ya itu masih spekulasi. Seharusnya si dokter sendiri. Kalau memang dokter ini memerankan diri sebagai edukator,
sebagai konten kreator dalam bidang edukasi untuk kesehatan kosmetik misalnya gitu, lebih baik nggak usah pakai topeng-topengan deh. Karena itu jadi ambigu ya antara motivasinya dia dalam memberikan edukasi dan ambigu karena dia adalah seorang pengusaha yang barangkali juga jadi mengganggu atau semacam adanya persaingan dengan pengusaha lain yang dia review produknya gitu. Jadi silakan buka aja topengnya. Katanya pernah ada beberapa kali ditanya kenapa sih pakai topeng gitu kan? Ya karena nggak mau diganggu bazar loh. Kan itu alasan yang menurut saya itu agak weird ya. Sebab kalau dia nggak mau diganggu oleh siapapun, ya jangan ganggu siapapun kan gitu. Mendingan gini deh, kalau memang maksudnya baik ya udah dia lapor aja ke BPOM gitu kan. Secara pribadi saya melakukan riset kecil-kecilan dengan laboratorium sederhana yang saya punya. Ternyata produk ini berbahaya loh gitu kan. Kalau mau saya anterin ya, itu yang sekarang jadi kepala BPOM kan sahabat saya itu Dr. Taruna Ikrar gitu. Jadi biar semuanya itu apa ya, berjalan sesuai dengan yang sebaiknya ya. Kemudian dampak penyingkapan dia terhadap produk skincare yang dia review itu melebih-lebihkan em, apa manfaat atau overclaim gitu ya. Kemudian belum tentu ya kan, karena si produsen yang di review jelek negatif bisa aja melakukan sebuah pembelaan dengan menggunakan laboratorium yang bagus atau dengan bahkan menggunakan laboratoriumnya BPOM gitu kan. Wah, bahaya juga nih untuk Doktif ya. Seperti itu tuh bahaya-bahayanya ya gitu kan. Dan masalahnya adalah tuh yang disampaikan oleh Ibu Elza Sarif ya. Bahayanya itu kan gini, karena dia menggunakan konten review-review itu kan juga ada monetize-nya di situ juga ya. Karena dia kelihatannya juga dalam beberapa bulan ini kan followernya tambah banyak. Tentu saja ada monetizing tuh di TikTok maupun Instagram. Nah, jangan sampai ternyata salah satu motivasinya adalah mencari uang dengan menggunakan konten ini, tetapi kemudian merugikan banyak orang juga. Jadi, karena kan dapat duit juga nih dari TikTok, dari Instagram. Jangan sampai yang ceritanya mau melakukan edukasi, terus kemudian menjatuhkan orang atau menjatuhkan produk orang, ternyata malah memberikan kerugian kepada orang yang bersangkutan, yang punya puluhan pegawai, punya ratusan pegawai gitu kan, mengganggu dapur orang, sementara dia nggak memiliki kompetensi gitu ya. Jadi, ini kita harus melakukan sebuah penilaian, karena takutnya tuh gini loh, seperti yang saya bilang tadi di judul, takutnya tuh terjadi hukum rimba terhadap profesi-profesi tertentu gitu ya. Karena bisa jadi nih kalau nggak segera dilakukan sebuah opini dari para expert seperti yang saya lakukan ini juga, mungkin Dokter Taruna Ikrar sebagai kepala BPOM juga harus lebih sering lagi memberikan apa insight untuk masyarakat ya, karena khawatirnya nanti kejadian juga pada bidang-bidang yang lain, misalnya para dokter saling mereview ya, dokter bedah nge-review negatif terhadap tindakan dokter bedah yang lain gitu kan, wah itu kan nanti kacau balau itu. Dan ini negara harus hadir dalam konteks ini, negara itu adalah BPOM nih harus hadir karena orang-orang seperti Doktif ini nanti bisa diikutin, bisa diekoing ya oleh profesi-profesi yang lain. Bisa aja nanti apoteker menjatuhkan apoteker yang lain, atau dokter menjatuhkan dokter yang lain ya. Psikolog menjatuhkan psikolog yang lain gitu kan. Tanpa adanya dasar-dasar yang valid gitu kan. Bahaya itu ya. Ya, jadi satu nih saya mencoba untuk berada di posisi yang lurus ya, sirot al-mustaqimnya gitu ya. Saya nggak mau melakukan justifikasi atau melakukan pembelaan ataupun penyalahan terhadap kedua pihak yang sedang berseteru ini. Satu, tindakan dokter itu bisa dibenarkan dalam konteks dia melakukan edukasi terhadap konsumen. Boleh, bolehlah gitu ya. Salah satu tugas dokter ya sebagai dokter tuh aslinya kan guru kesehatan ya memang harusnya memang bertugas untuk memberikan informasi penting kepada konsumen, kepada masyarakat tentang ya berbagai macam yang berkaitan sama risiko-risiko kesehatan tentu saja gitu kan. Kemudian transparansi ini yang menjadi catatan ya, sebaiknya transparan aja deh. Siapa dia? Oh, saya Doktif, saya nama asli saya ini kayak gitu. Jadi supaya itu tuh sebuah kredensial gitu. Jangan dia berlindung di balik topengnya. Jadi
Ayo transparan aja kayak saya Dokter Tifa, nama saya Dokter Tifa Uziatia Suma, saya lulusan dari UGM, gitu-gitu kan ya jelas begitu loh. Dengan itu maka masyarakat juga teredukasi. Jadi kalau dia mau mengambil pendapat atau expert opinion dari seseorang yang dianggap ahli itu ahlinya juga nggak abal-abal ya namanya siapa, jati dirinya siapa, dia kompetensinya apa, kalau dokter ya lulusan fakultas kedokteran mana, sehingga dengan itu masyarakat bisa melakukan uji bahwa oh pendapat dari dokter ini itu cukup kredibel untuk saya jadikan sebagai acuan, sebagai referensi ya. Kemudian nih saya juga ingetin ini ya, ingetin kepada Doktif, ada beberapa potensi tindakan kriminal loh ya. Satu, melakukan penyebaran informasi tanpa otoritas, review-review sendiri gitu kan. Boleh dibilang itu namanya kan review sembarangan. Hati-hati banget karena ini ada deliknya ya. Pak Dokter Taruna Ikrar, Kepala BPOM juga udah sampaikan yang memiliki kewenangan untuk melakukan approval, pengawasan, review ya, itu hanya BPOM. Mereka punya banyak tenaga ahli, ya banyak pakar di sana yang bisa melakukan pengujian terhadap produk-produk kosmetik. Jadi, Dokter ini bisa dianggap sebagai layperson ya, masyarakat awam. Kalau dia memang memiliki dugaan-dugaan tertentu terhadap produk-produk skincare, maka silahkan datang ke BPOM. Biarkan BPOM yang melakukan review, melakukan assessment terhadap produk yang dia katakan melanggar aturan atau overclaim dan sebagainya. Oke ya. Kemudian habis itu juga nama baiknya juga gitu kan. Karena jika yang merusak nama baik seseorang ya, jika nih informasi yang disebarkan Doktif ternyata tidak akurat ya, atau ternyata bahkan memiliki niat untuk merugikan si pengusaha tersebut tanpa bukti yang cukup. Ini bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah dan ini ada delik hukumnya. Kemudian ada pelanggaran hak kekayaan intelektual ya. Ini hati-hati juga nih. Karena misalnya ada sebuah produk skincare itu memiliki hak kekayaan intelektual atau paten, maka dia dilindungi secara undang-undang. Jadi kalau ada siapapun juga itu yang meragukan atau kemudian melakukan sebuah review yang tidak akurat, tidak valid terhadap sebuah produk yang memiliki hak kekayaan intelektual atau memiliki hak paten, wah ini bahaya karena ada delik hukumnya juga ya. Jadi eh kalau ini kita coba simpulkan ya, kalau dari sisi legalitas, dari sisi hukum, ya, Doktif ini sepanjang tidak bisa melakukan penjelasan yang scientific base terkait dengan metodologi apa yang dilakukan untuk melakukan review terhadap produk skincare, itu kan berarti asas legalitasnya dapat tuh, ya, artinya dia melakukan tindakan ilegal. Kemudian informasi, edukasinya gitu, apakah Doktif ini memiliki kompetensi dalam bidang informasi ya, kalau dia sebagai dokter kosmetika medik, kemudian dia belajar dengan kursus-kursus gitu kan sampai dapat diploma gitu. Nah, ini biarlah BPOM yang melakukan apa? Dia cukup capable nggak? Dia cukup kredibel nggak gitu ya? Karena kalau tidak ini bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebagai sebuah bukti-bukti terhadap orang yang dia perseterukan ini Bu siapa namanya Saukia ini kan gitu. Hati-hati agar tindakannya di luar batas hukum ya gitu. Terus etika, nah ini nih soal etika nih, etika kedokteran nih. Etika kedokteran ya, ini kan juga dokter itu kan tidak diperbolehkan untuk secara terang-terangan mempromosikan em, bisnisnya dia ya. Apalagi nih kalau kaitannya dengan obat, dengan skincare begitu kan. Nah, ini saya juga memberikan masukan sama Doktif. Jadi, pada saat bikin konten itu sebaiknya produk-produknya yang dia jual itu jangan jangan ada di sekitar dia karena itu melanggar etika dari kedokteran ya, hati-hati gitu. Kemudian dari sisi dia memberikan transparansi, dia memberikan edukasi, itu juga harus dengan integritas, apalagi memang orang yang memang cukup punya kredensial untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi intinya tuh hati-hati deh ini, apalagi ini berhadapan sama Bu Elza Sarif ya, pengacara kawakan. Hati banget ya. Jadi kalau kalau kita coba lihat ya dari sisi konteks hukum Indonesia nih, apa yang dilakukan sama dokter itu gimana tuh? Ada pelanggaran loh ya dari pasal, ini saya baca ini. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, ini hati-hati ya, saya sih menyayangkan hati-hati.
karena itu bisa menjadi bentuk distribusi informasi yang merugikan. Terus juga ada pasal 197 tahun 2009 nomor 36 ini juga penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan orang lain. Ini kan juga tidak hanya merugikan konsumen tapi juga merugikan sesama produsen. Lalu ada undang-undang ITE juga pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 gitu ya. Ini saya skimming aja ya karena saya bukan dokter ahli hukum ya. Biarlah nanti para ahli hukum yang bisa menambahkan apa yang saya sampaikan ini. Jadi pertama adalah saya appreciate apabila motivasinya Doktif ini ingin memberikan edukasi dan melindungi konsumen para emak-emak yang benar-benar frenzy banget sama skincare ya. Jadi dia ya appreciate lah begitu dia berani. Tapi keberanian jangan nanggung, Doktif. Keberaniannya buka aja topengnya, sampaikan jati dirinya sehingga kredensial Anda itu beneran dokter apa ngaku-ngaku dokter, kemudian Anda siapa, kenapa mesti dibalik topeng gitu. Itu ketika kita sedang menjadi edukator, sebenarnya memang kita nggak usah harus pakai macem-macem lah. Kecuali Anda pakai beneran pakai niqab ya, tapi ini kan pakai topeng gitu ya. Kalau memang takut diserang buzzer ya ini adalah sebuah konsekuensi lah. Kalau kita mau menegakkan kebenaran itu ya konsekuensinya ya diserang buzzer. Emang tapi buzzer emang nyerang skincare enggak lah. Kalau nyerang kebijakan-kebijakan itu kebijakan pemerintah rezim yang lalu nah itu ada buzzernya. Baik, demikian sahabat Dokter Tifa semuanya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, di seluruh dunia juga. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari informasi dari reflection opinion yang saya lakukan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Mudah-mudahan terjawab apa yang menjadi keraguan-keraguan Anda terkait dengan silang sengkarut Doktif dan skincare-nya produsen-produsen skincare ini. Semoga menambah pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.